kok lu bisa ya mendengarkan percakapan ojek? Gue nggak bisa loh. Ojek motor. Iya, ojek motor. Jadi itu karena gue juga naik motor gitu. Jadi gue tahu bahwa memang lu harus benar-benar noleh untuk itu pun kadang suara lu hilang karena angin gitu. Jadi gue kadang-kadang kalau diajak, oh iya. Gue baru pengen ngomong iya. Tiba-tiba dia ambil gitar ya kan. Suara dua ya bang. Anjing dianggap semua orang Batak bisa nyanyi. Kembali lagi di Biar Baper bersama saya Marlon. Saya Ardi. Henry. Kali ini gue pengen punya cerita. Kenapa kali ini kita ya? Kemarin gue jadi kepengen beli ini motor listrik. Karena kemarin gue naik ojol. Pakai motor listrik tuh enak ternyata. Gak ada bunyinya. Apa ya? Kayaknya Nariknya halus. Nariknya halus. halus. Gitu. Walaupun memang kata teman-teman gue motor listrik tuh kemudian berbahaya sih katanya karena nggak ada suaranya. Betul, kalau di tempat-tempat yang padat penduduk tuh bahaya tuh, masuk gang. Iya, cuma klakson emang gak ada. Itu dia. Bukan. Jadi kalau misalkan pas keluar dari gang gitu, kita bisa menghindari. Yang sebelah satunya belum tentu tahu nih ada yang mau keluar dari situ. Betul emang. Harusnya dia lihat kiri kanan. Iya sih. Kan perumahan padat penduduk kan. Tapi nggak apa-apa sih. Cuma Iya. Cuma gue menarik melihat perkembangan ojol sudah segitunya ya. Gue mengingat dulu beberapa tahun yang lalu ya kita mulai bahkan ojol pun kayaknya punya masalah gitu untuk kemudian berintegrasi dengan sistem masyarakat ya. Ya ojol ditolak di mana-mana tapi sekarang semuanya ojol. Bahkan nyaris nggak ada ojek pangkalan gitu. Dan yang menariknya kan saking banyaknya ojol nih, gue ngerasain tuh kadang-kadang apa ya, jadi kayak ketemu orang baru sih gitu. Jadi kayak gitu, iya serius. Terutama kalau yang mobil. Yang mobil tuh gue kalau naik ojol kadang-kadang gue gini, triknya kalau gue lagi malas ngobrol, gue naik ojol, Pak ini nanti sampai sini ya, nanti saya tidur ya, mohon maaf ya gitu. Jadi gue kasih apa namanya, kalau terutama kalau ada tol, gue kasih Kartu. e-money, ini tolong ya ini, terus gue tidur. Kalau enggak ya pura-pura pakai headset, terus tidur gitu. Cuma kadang-kadang kalau gue lagi doyan ngobrol, jadi gue yang nanya gitu. Nah kejadian tuh pernah ini. Gue pulang dari Pisa Cafe, dulu masih ada Pisa Cafe, malam-malam gue berdua nih sama teman gue, mau nganterin dia dulu terus balik lagi, jadi lumayan bolak-balik tuh ya kan. Masuk, dapat si supir online-nya, mukanya bonyok-bonyok sih. Hah? Wah kenapa nih mukanya bonyok-bonyok ya kan, udah bukan bonyok baru ya, bonyok kayaknya udah 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu gitu. Udah senggol-senggolan sama temen gue, gimana nih, udah gak apa-apa lah, ada gue ini gitu, gue nganterin lu dulu, temen gue cewek ya, nganterin dulu baru balik gitu. Ya udah nganterin dia diem mas panjang jalan kan, gimana kita juga diem gimana udahlah ya gitu. Tapi kayaknya supirnya nggak, dia berapa kali ngeliat ke spion tengah, ngeliat di belakang kita yang cuma ya mungkin karena ya udah capek lah, udah itu kalau nggak salah jam 12 jam 11 setengah 12 atau jam 12 udah nganter cewek begitu, nganterin temen gue udah turun, udah gue anterin sampai rumahnya, si supirnya nanya, Pak bapak mau balik lagi ke arah mana? Oh mau ke arah Kuningan. Oh yaudah saya sekalian deh Pak, nanti barang saya aja, udah Bapak cek aja di aplikasi, nanti harganya segitulah gitu. Cek aplikasi segini ya Pak ya, oke. Karena gue sendiri laki, aman lah gitu. Lagian gue di belakang kalau dia mau macam-macam. Langsung tunai itu berarti ya? Iya. Langsung tunai, jadinya langsung tunai. Kalau dia macam-macam sih gue sikat nih. Tapi begitu di jalan kan gak tahan kan, gatel kan gue. Itu kenapa mas mukanya begitu? Iya nih Pak saya habis dipukulin kemarin. Loh kenapa dipukulin? Jadi ceritanya dia habis jemput cewek, sama cowoknya si cewek dikira selingkuhannya, digebukin. Sedih bener ya. Aduh. Cuma kan gue masih, wah jangan-jangan lu selingkuhan beneran gitu. Tapi ternyata usut, ngobrol punya ngobrol, gak tahu kenapa tiba-tiba obrolan kami ke fotografi. Terus dia bilang, Bapak suka fotografi juga? Iya saya suka ini. Oh kalau saya sih emang kerjaannya, saya pernah berapa kali jadi asistennya Darwis Triadi. Wow. Nyambung langsung obrolan langsung seru gitu, langsung ngobrol gimana sih si Om Darwis gini. Oh iya deh nih, iya Pak kalau mau tahu nih. Akhirnya jadi ngomongin foto, jadi menarik gitu. Sampai bahkan gak terasa udah sampai dan akhirnya ini. Cuma itu jarang sih, maksudnya jarang hal-hal yang bisa nyambung begitu. Karena berapa kali juga obrolannya selalu obrolan yang tahu kalau ya. Template. Aduh Pak macet ya. Terutama karena gue doyan ngobrol ya, nggak tahu mungkin kalau Ardi nggak doyan ngobrol. Cuma apa ya, ada aja hal-hal unik sih menurut gue di ojol ini ya, ojol atau taksi online ini yang kemudian jadi seru gitu, jadi pengalaman sih gitu. Pengalaman gue sih gitu sih lucunya.
Kalau gue kan, gue termasuk sangat sering menggunakan ya. Oh iya lu Hampir setiap salah hari. satu ini ya, salah satu pengguna. Salah satu pengguna Online. online sekali. Jadi waktu itu pernah gue dari daerah Alam Sutra tuh mau ke Bintaro kan. Sekitar jam 7 jam 8 malam lah. Yeah. Mesen ojol nih. Ojol. Ya biasalah kan kalau misalkan itu daerah itu gue jarang mesen dari situ. Oh, lu enggak rutin ya? Gak rutin dari situ. Terus gue ya mulai ngobrol-ngobrol biasa aja kan kayak, oh iya Pak, ini jalannya enaknya lewat mana ya gitu-gitu. Udah tuh ngobrol-ngobrol sampai suatu saat gue udah capek nih, gue diem aja kan. Diem. Terus lewatin daerah perkampungan gitu. Pas lewatin daerah perkampungan dia bilang, Mas hari ini tanggal berapa ya? Oh gue bilang lah kan tanggal segini Pak. Oh tanggal segini ya. Iya nih saya sekarang lagi rutin mesti ke dokter. Saya 2 hari lagi berarti nih tanggal segini saya mesti ke dokter. Bilang oh gitu. Ya udah malas ngomong kan. Udah. Iya soalnya saya kalau kemarin gitu sempat nggak bisa ngelihat Mas kalau malam. Oh serem banget. Terus daerah perkampungan gelap kan. Habis itu kan kayak aduh gimana nih ya. Lu gak turun tuh ya? Iya. Samping gua danau. Samping gua danau waktu itu gue kayak aduh gimana ya. Akhirnya gue kayak ya udah deh. Akhirnya ngobrol aja gitu maksudnya. Daripada dia tiba-tiba gak bisa ngeliat diem aja kan. Iya. Akhirnya ngobrol aja sampai akhirnya dia bilang ya Mas saya kalau udah masuk jalan Bintaro kan jalanan gede. Bilang iya saya kalau bawa motor emang gak bisa kenceng-kenceng Mas. Oh iya Pak gak apa-apa Pak, gak usah kebut-kebut emang udah pelan-pelan aja di kiri aja Pak kalau bisa. Oh ini ojek ya? Ojek. Waduh. Ojek. Makanya kalau misalkan jatuh ya kelar. Iya skip jatuh lo gitu. Tapi gue beberapa kali juga pernah, bukan berapa kali sih. 2-3 kali pernah negor supirnya karena dia ngantuk kayaknya. Ini mobil ya. Itu juga anak. Jadi gue selalu sekarang waspada tuh kalau setiap masuk gue perhatiin dulu supirnya ngantuk nih. Oh enggak gitu. Karena kalau ngantuk tuh berapa kali kan kerasa apa ya. Lu nginjak rem gitu loh yang kaget-kaget gitu. Wah itu anjir gue sih mendingan gue bilang Pak Bapak ngantuk nih. Kalau ngantuk nepi dulu nih gitu. Kalau enggak gue ganti nih gitu. Oh iya Mas enggak Mas gitu. Itu horor banget sih menurut gue. Kalau apalagi kalau gak bisa ngeliat anjir. Di situ gue kaget tuh. Sama waktu itu pernah juga naik dari daerah Pasar Baru kan. Kalau dari daerah Pasar Baru kan. Pasar Baru nih kota nih. Kota lagi. Dekat Istiqlal lah. Iya. Nah kantor gue daerah situ kan gue sering tuh. Naik dari situ gue mau ke. Jadi ada bapaknya teman gue meninggal di Semanggi rumah sakit MRCC kan. Di Siloam. Pas gue naik. Itu kondisinya pulang kantor. Terus gue kayak udahlah. Ngapain lah ngobrol kan gitu. Gue udah yang penting cepet sampai aja. Ojek nih? Ojek juga biar cepet kan. Ojek. Abangnya kayak ngeliat tujuannya ke Siloam kan. Ini ke Siloam mau jenguk orang atau mau berobat Mas kan. Gue mikir kalau misalkan gue jawab gue berobat kalau gak gue sakit. Kayak ntar panjang nih. Saya harus jelasin sakit apa gitu kan udah panjang nih. Udah males gue bilang oh ya saya mau ke jenguk teman saya gitu. Teman saya. Oh makanya temennya sakit apa ya. Udah bingung kan aduh sakit apa. Kalau sakit demam berdarah ntar banyak lagi nih jadi obrolan nih. Gue bilang oh iya teman saya habis operasi usus buntu Pak. Udah kan gue diem. Oh habis operasi usus buntu. Udah nih gue sangka berhenti di situ. Terus dia bilang saya juga pernah Mas operasi usus buntu. mulai. Gue aduh. Cerita hidupnya. Gue pikir oh ya udah ya udahlah. Terima aja lah nih pasti obrolannya seperti itu doang ya iyain aja. Terus habis dia bilang dia pernah iya waktu saya operasi usus buntu itu saya sempat gak sadar Mas 3 hari. Waktu gue gak sadar itu tuh saya ngeliatnya gelap banget. Gelap bangun gelap. Terus ada suara-suara Mas yang manggil saya. Terus tiba-tiba terang. Terus ada pintu begitu besar. 2 sama ada malaikat. Aduh. Mas tau dari mana itu malaikat? Aduh kan gue bilang aduh gimana nih ya. Udah bingung tuh gue mesti ngejawab apa. Oh gitu Pak. Iya Mas. Itu mungkin makanya yang orang-orang bilang ya pokoknya cerita berlanjut lah. Sampai akhirnya gue bilang oh gitu Pak. Ya udah Pak kalau kayak gitu sehat-sehat aja. Semoga sehat selalu ya Bapak ojol. Enggak cuma gue mau bertanya deh. Lu 2 kali tuh ya naik ojek itu 2 kali dari sekian banyak. Kok lu bisa ya mendengarkan percakapan ojek? Gue gak bisa loh. Ojek motor. Iya ojek motor. Jadi
Itu karena gue juga naik motor gitu. Jadi gue tahu bahwa memang lu harus benar-benar noleh untuk itu pun kadang suara lu hilang karena angin Iya, gitu. iya. Jadi gue kadang-kadang kalau diajak, oh iya. Iya sama gue baru pengen ngomong iya. Gue juga gitu. Kadang-kadang kayak gue pakai headset ya kadang-kadang. Padahal dia gak ngelucu gue. Iya pak. Mungkin bapaknya bingung. Kenapa dia ketawa? Mungkin itu cara yang bisa gue pakai sih. Gue gak pernah pakai soalnya. Oh iya. Gue gak tahu juga dia ngomong apa. Iya. Kayak dia gak nengok. Gak apa saya gak ngomong. Gak, gue tahu dia bermaksud ramah. Kalau tadi kan dia mau mulai percakapan. Gue sama gitu. Gue pernah dari Tebet sampai ke sini ke Mega Kuningan. Jadi dia dari awal udah, wah ini apa maaf ya macet pak ini. Bapak ini ya pak ya, oh iya karena gue bawa tas kamera ya waktu itu lagi moto. Bapak kamera, nah gue setengahnya udah gak denger gitu karena memang kenceng. Ya gue gak ngerti lah, memang motor itu tidak dimaksud untuk ngobrol harusnya gitu. Tapi dia selalu ngajak ngobrol. Yang repot kan satu dia pakai masker, gue juga angin dan segala macam. Jadi gue bahkan potongan ujungnya gue nggak dengar. Biasanya kan gue ngulang tuh potongan ujung ini. Oh gitu ya pak ya. Oh iya. Oh iya. Wah parah juga ya pak ya. Gitu kan biasa gitu. Kalau ini udah kayak oh. Gue nggak tahu ntar dia songong banget si bangsat nih gitu. Aku bertanya apakah driver ojol pernah pakai ojol? Iya. Jadi pas lagi gue ngojek gitu kayak ternyata susah ya ngojek. Iya gak sih? Mobil gitu. Kalau mobil kan masih dalam, iya masih mobil kan masih dalam ruangan ya, maksudnya masih oke gitu untuk ngobrol pelan-pelan. Kalau udah yang ojek tuh gue bingung gue asli. Lu ngapain gitu? Karena gue ngalamin juga kalau bonceng orang kan, udah nggak usah ngobrol gitu. Karena memang tidak dimaksudkan juga untuk ngobrol gitu. Masa mereka nggak pernah naik ojek juga gitu ngerasain kayak, aduh gue lagi ngapain ngobrol lagi gimana? Tapi gue juga driver kan dia harus sopan nih sesama driver. Salam satu aspal ya. Gue yang lucu gue mau ke Kelapa Gading. Waktu itu ada pertemuan di puskesmas sana gitu karena gue bagian dari klinik kantor kan. Berangkatlah pagi-pagi, pesan ojol ojek nih. Nyampe berangkat biar cepat. Kalau pagi kan mobil susah berangkat. Nah, gak nyampe lama. Jadi dari sini Casablanca gitulah itu rutenya gitu sampai ke Kelapa Gading sana. Itu setiap hampir 5-6 menit kita harus berhenti dulu. Pak mohon maaf ya pak berhenti. Kenapa? Iya pak tangkinya panas, bensinnya panas. Jadi dia harus buka jok, otomatis gue harus turun, buka jok, terus diemin sebentar, tutup lagi, jalan lagi. Begitu terus. Ya mulai kerasanya sebenarnya gue udah ngeh karena berapa ratus meter perjalanan gasnya agak gak bagus gitu. Gasnya Pak kenapa gasnya ini ya? Iya pas tangki bensinnya nih masalah. Gue udah mati ini meledak gak nih kira-kira dalam hati gue. Cuma enggak nih oke itu selalu terjadi. Yang parah adalah di lampu merah anjing. Jadi lampu merah kita turun berdua. Dia buka di tengah-tengah nih kita. Dia buka. Kita liatin orang itu bangsat. Nggak oke. Gue gak merasa malu oke lah. Cuma kalau hampir setiap sekian ratus meter kan kesel ya. Pak gini aja lah. Gimana kalau saya ganti? Gak apa mas. Gak mas ini nih. Mohon maaf ya mas ya. Mohon maaf. Gue kapan nyampe nya gitu. Itu satu. Yang kedua. Pak lain kali. Begitu turun ya. Pak lain kali kalau panas bapak gak usah narik. Ambil order dulu, dinginin dulu. Jadi ini iya mas, mohon maaf ya katanya. Gue anjing untung gak meledak. Itu kan kocak banget. Yang gue kocak lampu merah tuh. Pak kita turun dulu ya katanya turun, buka. Gue anjing gue liatin semua orang buka tangki anjir ngapain bangke. Aduh ada-ada aja sih. Tapi yang lucu-lucu sih cerita-cerita ojol itu ya. Aduh. Gue paling bete kalau ojol, grab car gak tahu jalan. Waduh paling bete gue. Tapi dia pakai map kan? Iya itu dia. Iya. Itu kan. Itu jadi masalah kayak. Mas ini lewat mana? Mas kan ada gitu. Kayak gak mungkin dia bertanya Hen. Maksudnya mungkin ada 3 alternatif mungkin. Kan udah tercepat yang dari arahin itu tercepat. Iya sih. Dan memang bisa dilalui. Iya. Tinggal lu ikutin. Gue ketiduran pun tinggal lu ikutin. Iya. Ya mau macet pun kita gak protes nih. Gitu. Nggak, tapi mungkin ada beberapa orang juga yang sering protes kali. Gue gak tahu. Gue kalau naik ojol sama seperti gue mesen ini. Apa ya? Gue selalu kalau nunggu di rumah makan gitu mesen. Gue gak suka gue gak suka whining. Whining itu apa ya? Mengeluh gitu. Maksudnya memang kalau lama ya sudah gitu. Kadang kalaupun diduluin orang. Lu pernah punya teman gak sih yang. Kok mereka duluan sih? Kita datang duluan gitu. Pesanannya beda kali anjing gitu. Udah lah gak usah. Kita mau makan atau mau nyampe. Kenapa kita ngerusak mood kita. Dengan whining gitu. Dengan mengeluh gitu. Tapi ya mungkin karakter orang beda-beda kali. Iya. Gue gak tipikal yang. Ya apa ya. Gue tipikal yang. Lu menyibukkan diri aja. Entah main game entah apa kayak gitu. Maksudnya untuk sambil menunggu gitu. Gak usah harus.
Gimana sih makanannya? Kok dia gak bisa cepet sih? Kok dia gak bisa ini sih gitu. Kalau ini kapan sampainya sih? Itu paling bete kalau udah di mobil kan terjebak ya. Kalau masih di rumah makan gitu lu bareng kita bertiga misalnya Ardi suka mengeluh. Gue masih yang bisa ngerokok bentar keluar gitu, gue tinggalin gitu. Yang repot kalau satu mobil online. Nggak ada escape lane-nya. Nggak ada escape, udah gitu. Ini kita lambat karena macet. Bukan salah supirnya kadang-kadang gitu, bukan salah supirnya salah ambil jalan. Lalu apa yang mau lu keluhkan gitu macet ini? Lu kayak nggak pernah di Jakarta dalam hati gue. Tapi kalau kayak ada, gue pernah dapat tuh Grab kayak ojol mobil lah. Ojol mobil. Terus kalau masuk daripada kita komplain mulu gitu enggak. Taksi online. Sama terus, sih Grab atau ini sama. Iya, taksi online bapaknya bilang yang nanya jalan. Ya. Soalnya saya bukan asli orang sini, Mas. Oh ya udah gua arahin. Gua ketiduran. Terus pas gua ketiduran gua bangun. Pak, gua lewat sini. Enggak sih lewat sana lebih macet lewat sini. Tadi pas masuk enggak tahu. Orang daerah sini. Mungkin dia merendah. Dia merendah. Daripada gue dapat pressure, gue merendah dulu. Tapi abis itu gue tahu nih kayaknya gitu. Tapi udah macet. Oke. Ada yang salah nih omongan yang tadi sama itu. Curigakan ya. Katanya gak tahu jalan. Katanya bukan orang sini. Kok tahu tiba-tiba nyebut-nyebut jalan-jalan yang orang sini tahu. Gak mungkin dia pernah ke situ aja gitu. Tapi menyenangkan. Gue salah satu yang merasa bersyukur dengan teknologi online ini. Sangat. Karena dulu gue merasakan banget adu urat dengan ojek pangkalan yang kadang-kadang gak masuk akal menurut gue. Beberapa ya, gak semua gitu. Tapi kalau udah langganan jadi enak. Tapi kalau lu baru, gue yang bete tuh pernah gue dari Mega Kuningan waktu gue masih tinggal di Ben Hill, gue mau pulang kantor. Jadi jam pulang kantor, gue lupa kenapa gue sensi. Kayaknya karena gue habis sampai kosan mau ke suatu tempat lagi gitu, jadi agak buru-buru. Jadi Pak berapa? Itu tidak terlalu jauh dan idealnya itu sekitar 15-20 ribu. Terus dia betak. Oh iya Pak itu 60 ya katanya, 60 apa 50 gitu. 60 loh mahal amat Mas. Biasa juga 15 atau 20 gitu. Gue lupa biasa juga 20 gitu. Ya Mas ntar kan pulangnya ke sini saya gimana? Ya urusan lu anjir. Masa gue juga harus mikirin lu pulang ke sini harus banget gitu. Ini kan itu yang kadang-kadang. Nah online kan membuat dia begitu sampai manapun dia bisa nyari lagi. Gitu kan. Itu memudahkan menurut gue. Jadi lu memang dan secara harga nggak perlu berdebat. Nggak tahu ya gue walaupun kadang kemahalan. Ya memang sih di awal-awal kan karena banyak bonus dan lain-lain dia nyari pelanggan. Pastinya dia harganya murah sekali gitu terkesannya. Atau lagi ada promo dan seterusnya. Tapi harga standarnya ada. Nah itu membuat menurut gue tidak perlu berdebat nih kencang-kencangan urat nih untuk sini segini pokoknya sama. Kalau lu mau paling compare antar aplikasi. Mana yang ada bonus. Tapi kan pilihan ada di lu gitu. Pak Almut sekarang nyesuaiin harga kan karena ada akhirnya gitu untungnya. Tapi dan juga kayaknya udah gak tahu gue pernah ketemu. Gue gak pernah ketemu lagi. Gue ada cerita lucu tuh. Jadi gue biasanya kalau turun di stasiun, gue dari stasiun tuh nggak pernah nggak mesen ojek online. Gue menggunakan yang pangkalan. Akhirnya satu ketika gue mau ke Kokas. Gue mau ke Kokas, gue nanya ke Kokas berapa Mas? Dari Tebet tuh berarti? Stasiun Tebet. 30.000. Oke, gue bilang 30.000. Jalan lu tahu kan di seberang Kokas itu ada pom bensin. Ya. Betul. Yang ada jembatan penyeberangan. Ya. Nggak udah mau dekat jembatan penyeberangan dia bilang gini. Mas turun aja naik jembatan penyeberangan ya. Terus gue bilang, kan gue biar 30.000 biar lu putar balik. Kenapa jadi gue yang jalan penyeberangan? Potong ceban nih. Gue gini. Udah laku belum tuh bang? Berdebat gue. Nih Kalau gue sih ya udah potong ceban ya. Iya dong. Enak aja ente. Gue udah marah-marah gue naik tangga ya kan nyebrang. Gue liat dia di bawah masih ada di situ. Tiba-tiba dia putar balik dia lawan arah buat balik. Enak 30.000 dia ya. Kenapa dia ngatain gue depan Kokas? Bukan dia nyuruh gue naik jembatan penyeberangan. Bangsat. Itu hari gue udah rusak seharian. Kena celeng gue. Dia gak salah sih. Yang penting kan ada sampai Kokas. Iya. Sampai Kokas. Masih jembatan penyeberangan. Kurang ajar gue bilang. Tapi itu oknum lah. Tapi inget cerita kayak gitu gue pernah tuh ada kejadian kayak gitu juga. Waktu mau berangkat kerja gue naik ojek pangkalan lah dari depan rumah. Maksudnya ini ojek yang udah sering gue naikin juga. Orang-orangnya gue tahu lah. Karena gue mau berangkat kerja udah nggak terlalu jauh pokoknya dari stasiun.
Gue bilang, Pak, buruan dong, saya ngejar kereta soalnya. Terus tahu dia jawabnya apa? Oh Mas, nih kalau misalnya saya ngebut nih bayarnya nambah. Semenjak itu saya selalu mesan ojek online. Padahal sudah kenal loh Pak. Udah akrab. Udah akrab sih. Iya. Tapi dia bener ini resiko nyawa nih, masa gak sebanding. Suruh ngebut sih. Iya. Maksudnya pas ada yang kayak gitu-gitu jadi kayak ya ampun. Kenapa mesti kayak gini sih? Iya. Ya benar. Tapi ya memang banyak ya menyenangkan sih menurut gue sih, itu kayak karakter orang juga gitu, lucu-lucu aja. Aku sekarang pun ada langganan gue, jadi waktu langganan online. Bukan langganan online ya, tadinya online. Jadi waktu itu gue zaman pandemi memang kan mobil taksi online tuh jarang ada yang berkeliaran saat itu. Ini pas pandemi awal nih. Iya. Sampai akhirnya gue dapat dari rumah tuh dapatnya itu mulu. Karena gue orang yang sama terus. Akhirnya gue kayak dia ngomong lah sama gue, ya mas kalau mau ke Jakarta sama saya aja langsung, nggak usah pakai online. Dia mungkin bisa lebih diuntungkan lah ya. Akhirnya kayak gue nanya, emang kenapa sih ya kalau ini ya potongan dan lain-lain sih. Lainnya lah. Terus gue Ribet bilang, emang mas dari narik online dari kapan? Terus dia bilang baru, karena dia ternyata ngontrak dekat rumah gua. Itu abis itu dia kena layoff karena pandemi. Akhirnya dia narik. Nah ya udah, akhirnya gue bilang ya sampai sekarang masih. Jadi misalnya dia lagi nggak misalnya sama gua, kita ada harga yang kita sepakatin gitu. Iya. Jadi pokoknya harganya segitu. Misalnya jadi setiap kayak pagi dia nanya ke kantor nggak? Gue bilang enggak. Misalnya malam dia lagi di Jakarta dan gue di Jakarta, dia nanya lagi di Jakarta nggak mas? Enggak. Jadi udah jadi hubungannya ada ini. Udah jadi langganan lah buat gua gitu. Itu enak juga tuh kayak tetangga nyokap gua kalau ke bandara. Jadi mereka sudah punya langganan antar jemput bandaranya. Oh iya. Jadi gak pusing lagi dengan, kan lu susah ya ngajarin orang tua untuk menggunakan aplikasi. Iya. Susah banget gitu. Jadi kadang-kadang gua di awal-awal gua yang pesenin. Iya. Cuma kan kalau kebutuhan ke bandara kadang subuh. Iya. Nah jadi setelah mereka tahu ternyata ada tetangganya yang ini janjian. Sama tetangga kami itu ditunjukin seginilah kira-kira gitu. Jadi ada deal lah. Iya, ada deal. Oh yaudah gitu. Karena kan tolnya juga yang kita yang bayar dong. Iya. Ya udah gitu. Jadi itu selalu jadi deal, tinggal WA-WAan doang gitu. Kami akan pulang tanggal segini, tolong dijemput di sini gitu. Terminal berapa gitu misalnya. Nah itu menyenangkan juga sih gitu. Tapi enaknya itu tadi gue bilang terukur. Jadi lu enggak main enggak main ngotot-ngototan. Gak tau, gue tawar-menawar tuh buat gue sekarang udah bukan sport lagi gitu, bukan olahraga. Kalau dulu kan kayaknya jadi sport skill. Gitu. Skill lagi. Ada skill, karena udah gak perlu gitu. Bahkan tawar-menawar barang pun lu jadi dengan adanya toko pasar online gitu, online marketplace jadi menyenangkan aja menurut gue. Menyenangkannya dulu bisa compare, lu bisa lihat ininya gitu, nggak harus ngotot-ngototan lagi. Walaupun mungkin ada beberapa barang yang menurut gue masih harus lihat bendanya gitu. Iya. Tapi harganya bisa lu taker. Harganya bisa ditaker gitu. Atau malah kadang-kadang tengilnya sih kalau gue misalnya ke toko lihat barang benernya baru nanti beli online-nya gitu. Karena beberapa kayak pakaian kan memang ada kesesuaian ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak alat kita lah, videografi, audio video, kamera itu kan nggak perlu, standarnya udah jelas gitu. Tinggal siapa yang berani memberikan bonus lebih. Entah bonus pengiriman, entah bonus ini, atau entah keyakinan kita sama tokonya gitu. Nah kayak gitu-gitu sih yang membuat ini. Tapi menarik juga tuh kemarin perdebatan bahwa kalau kita bisa kasih, terutama ini ya supir online ya, mau taksol mau ini, kalau kita bisa kasih mereka rating, kayaknya mereka boleh juga dikasih kita rating nih, bawel kayaknya. Kayaknya ada deh Lon. Emang ada ya? Ada setahu gue. Beberapa aplikasi udah ada. Aplikasi bisa di rating Iya, aja. karena setahu gue tuh aplikasi driver sama Beda. Itu beda. Kita tuh ada ratingnya setahu gue. Oh, kita customer di rating juga ya. Iya. Bagus Dia juga sih. menyebalkan gitu. Talk too much. Talk Kalau too much. pendiam. Jadi negatif. Kayak Ari tadi curhat mulu. Harus banget gue tau kisah hidupnya. Ya tapi lu tipikal yang ini gak sih? Melanjut kalau gue kadang-kadang kalau cara berceritanya baik, gue suka. Jadi gue kadang buat terusin aja obrolan gitu. Kalau mobil ya, terutama mobil gitu. Kalau yang motor udahlah skip gitu. Motor tuh gak kedengeran. Kalau mobil kadang-kadang kayak yang tadi lah gue kejadian gitu. Kalau ceritanya menarik, gak apa-apa cerita hidupnya pun, gue berusaha aja gitu. Jadi gimana Pak? Oh gitu ya Pak ya, ini ya Pak ya gitu. Gue lebih suka dia menceritakan hidupnya, gue yang nanya-nanya dibanding gue ditanya hidup gue. Gak tau kenapa gitu. Emang gimana Pak? Oh gini juga ya Pak. Terus tiba-tiba dia punya nasihat. Si anjing gak main. Anda menasihatin saya ngapain? Kalau driver orang Batak tuh paling berat. Manulang. Apa kita? Aduh, gue bilang. Batak mana? Kampung mana?
Aduh, gue bilang. Nah kalau gue triknya langsung gitu ya, langsung pakai headset ya. Gue tahu tuh karena lihat supir, aduh Batak lagi. Itu masalah di, itu masalah buat kami orang Batak gini nih. Biar Ardi juga harusnya ngerti itu. Tapi di orang Batak tuh ada kayak tiba-tiba lu bersaudara. Iya. Entah nanti siapanya. Misalnya Henry Manulang, gue Tajulu. Misalnya supirnya Manulang. Entah siapanya ada hubungan sama Tajulu tuh. Tiba-tiba kami saudara. Bagus. Gak apa-apa. Itulah kekerabatan orang Batak. Tapi kan saya lagi gak pengen ngobrol ya gitu. Ya kadang kan gak boleh kasar juga kita ya. Gitu. Harus. Tapi kan ketahuan dari kita ketawa dan nanggepin ya. Masa dia gak tahu kapan harus berhenti ngomong. Kayak udah, iya Pak. Itu kan kita udah tahu gitu. Dia niat baik kali. Justru mungkin, aduh abang ini makin gak ada, kayaknya punya masalah hidup. Coba kuhibur dulu. Sebuah lagu apa nih? Tiba-tiba dia ambil gitar ya kan. Suara dua ya bang. Anjing dianggap semua orang Batak bisa nyanyi. Tiba-tiba semua orang Batak bisa nyanyi. Gak bisa bang. Nyanyi bisa tapi gak tinggi-tinggi kali suaraku. Driver Batak udah paling dangerous buat orang Batak. Diajak ngobrol men. Kalau yang agak cihuy kan misalnya gue pesan makanan Bang Marlon gitu ya. Tahu kan. Aduh Bataknya udah sih bang. Terima kasih bang ya gitu. Masih enak tuh udah selesai. Percakapan selesai. Gak lama ya. Masalah mereka gigi. Gak nyerah mereka. Sama-sama Leo lagi. Sama-sama Leo. Anjing gigi nih. Itu sampai momen headset gue yang copot. Gue copot. Oh dia gak nyerah. Gue copot lah. Ternyata lu ada kalahnya juga ya. Aduh gede gak nyerah men. Kacau. Iya sih. Tapi gak apa-apa. Tapi itu juga kita belajar ya benar juga ya. Kita harus segigih ini kayaknya kalau mau melakukan sesuatu. Cuma motifnya masa ngobrol doang sih bang. Gak ada prinsip ekonomi di sini anjir. Gak ada pertukaran uang. Gak bakal kasih tip lebih juga. Gue kasih tip kalau ada Aqua, ada Mentos. Oh iya ada yang gitu ya. Ada yang gitu tuh. Ada Mentos, ada majalah. Ada majalah kadang. Kalau hoki dapet yang gitu tuh. Wangi. Itu juga tuh. Gue kadang suka langsung drop. Bukan sih. Gitu. Sebenarnya sih sama sih. Tapi aduh mobilnya bau lagi gitu. Aduh gimana ya gitu. Maksud gue lu. Ya gue entah di mobil pinjaman atau apa ya lu punya inilah gitu dibersihin. Dirawat lah ya. Iya dirawat gitu. Atau misalnya bekas penumpang sebelumnya ada tisu. Aduh kan ini bekas apa. Oh ya kan tisu ini. Mending curiga. Mending kalau AC kagak nyala. Aduh itu sih bener-bener Len. Mas ini AC-nya udah maksimal mas. Gila keren banget gue bilang. Gue sih gak bisa kan udah itu. 3 AC-nya udah ikut panas anginnya. Kadang pernah dapat driver yang gak kuat dingin gak sih? Jadi kalau misalkan kedinginan kadang-kadang dimatiin. Gue pernah dapet yang kayak gitu. Mas ini AC-nya dingin banget, mati dulu ya. Hah? Gimana Pak? udah badannya segini kan. Gue kayak gampang gerah. Gimana Pak nih? Aduh. Kalau gue malah beberapa kali ini nih. Kalau dia ada AC belakang gitu kecilin langsung matiin. Karena cukup AC depan gitu. Karena gue gak tahan dingin justru gitu. Tapi kalau gak sampai gerah sih. Waduh itu sih. Di Jakarta men. Wah. Maksudnya gue juga gak tahan dingin. Cuma kalau dalam mobil gitu kan badan gue gede. Pengapnya itu gak tahan. Bener. Aduh ya itulah suka duka bukan suka duka kenapa jadi suka duka ya kisah-kisah seputar ojol. Kisah lucu. Iya, kalau teman-teman ada yang punya kisah-kisah seputar ojol yang menarik ya. Iya. Bukan ojol aja ya. Taksol bisa. Taksi juga supir boleh. taksi boleh gitu. Kita coba cerita-cerita sharing-sharing di sini. Enggak apa-apa sih. Maksudnya enggak harus selalu hal buruk. Iya. Malah sebenarnya kadang-kadang cerita-cerita kayak gitu jadi lucu aja lucu, gitu. Enggak juga jadi inilah gitu. Toh kita juga enggak akan terperangkap setiap hari dengan supir yang sama gitu atau kondisi yang sama gitu enggak juga. Kecuali dapat itu mulu. Asik banget udah diintip nih, udah diintil. Dia pasti nih. Itu jam segini. Itu bisa gak sih ada yang ditempelin kayak gitu? Gue masalah udah 3 kali di rumah dapat orang yang sama. Tempelan. Sumpah orangnya sama mulu. Ketempelan kayaknya. Ketempelan supir online. Anjir. Ya drop aja kalau mau komentar. Kalau ada cerita-cerita yang lucu, kita nanti coba bahas. Sekian aja dulu kali ya. Ini kita untuk kali ini, episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Dah.